Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers glamping di Jogja, dan ini tuh glampingnya cakep banget karena punya pemandangan ke bawah lembah gitu, terus juga nuansanya tuh yang ala-ala Ubud seperti ini. Lihat tuh. Penasaran ini nama tempatnya apa, harganya berapa? Ini nama tempatnya adalah Arkamaya Sembung Glamping and Resort. Nah, seperti biasa sebelum kita sampai ke tempat glamping ya, Bocan mau infoin dulu ya, pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, glamping apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Arkamaya Sembung Resort ini harga kamarnya mulai dari 650 ribuan per malam. Ini untuk tipe kamar superior pemandangan hutan. Terus juga ada tipe kamar deluxe pemandangan hutan, ini harganya sekitar 1 jutaan. Bedanya 2 kamar di atas itu dari luas kamarnya. Tipe deluxe kamarnya seluas 45 meter persegi, dan yang superior ini luasnya sekitar 9 meter persegi. Kemarin Bocan ambil yang tipe deluxe karena lebih luas, lebih cocok buat keluarga kecil. Nah, buat Bobers yang mau liburan bareng keluarga di glamping kece dengan harga murah, pesannya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapat diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksi 300 ribu. Dan kuponnya ini juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Kayak Arkamaya Sembung Glamping Resort ini harga awalnya kan 1 juta ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 10%, netnya jadi 900 ribuan. Lumayan banget loh diskonnya. Jadi buat Bobers yang mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan perjalanan ke Jogja ini ya panjang banget sih Bobers rasanya, karena Bocan itu emang berangkatnya jam 1 siangan dan mikirnya nggak, beneran salah sih ini, mikirnya nggak macet, ternyata tuh macet. Padahal ini hari Minggu kan. Pertama macet yang ketemu sama orang yang abis dari puncak tuh, di Jagorawinya aja udah macet. Terus juga so far sih Cikampeknya lancar, yang macet tuh justru pas keluar Bogornya itu yang macet parah. Dan kedua tadi tuh hujan deres, jadi kan nggak bisa kenceng ya bawa mobilnya, harus beneran hati-hati, cuma 60 km palingan karena jaga-jaga takut aquaplaning atau apa. Makanya tadi tuh jam 6 baru sampai Cirebon, terus istirahat makan karena belum makan siang. Salah juga tuh nggak makan siang di rumah, udah berangkatnya siang, terus mikirnya nanti makan siang di jalan aja deh sekalian gitu. Jadi panjang banget. Dan ini sampai Semarang itu sekitar jam 8 malam dong nih, baru sampai jembatan yang belum sampai Semarang bahkan ini, tapi udah deket sama Semarang ya, udah ke Kaliwungu sini. Nah, ini jembatan ikonik yang harus direkam kalau kita lewat sini karena cakep banget jembatannya. Tuh kemarin tuh sempet nggak nyala lampunya, sekarang nyala lampunya. Terus akhirnya sampai kota Jogja itu sekitar jam 9, jam 10 Bobers, dan kita belum makan malam. Itu juga salah. Kayaknya hari ini banyak banget kesalahannya, tapi ya udah sih, maksudnya nggak yang punya target harus nyampe jam berapa juga, jadi ya udah pasrah aja gitu. Terus kan udah banyak yang tutup ya warung makan di sekitaran Jogja sini, sekitar jam 10 gitu, kayak udah takutnya udah nggak ada warung. Akhirnya Bocan tuh pesen ojol. Jadi Bocan belum sampai ke villanya, ke glampingnya, tapi udah pesen ojol. Dan untungnya nih pas sampai glamping pas juga abang ojolnya sampai, jadi dikira-kirain gitu sih waktunya. Dan Bocan bingung kita mau masuknya lewat mana, karena pas sampai gitu kan ini bangunannya belum jadi gitu. Dan ini ya Bobers, kalau misalnya nanti Bobers mau nginep di sini, nanti tuh dia akan WhatsApp kita, dan kalau misalnya Bobers nyampe-nya malam, Bobers bisa ngomong tuh ke staffnya karena dia ini nggak standby 24 jam resepsionisnya. Jadi Bobers tuh kalau misalnya sampainya jam-jam malam gitu, mendingan konfirmasi biar tetap ada yang standby, jadi bisa check in langsung kan.
Dan kita turun ke bawah, terus tadi untungnya tuh sempat ketemu orang, kayaknya staffnya gitu, terus diarahin lurus-lurus. Dan bener lurus, tadinya Bocan mau belok tuh salah banget jalannya. Nah ini ternyata setelah lurus nembusnya itu ke area restoran, dan di sini udah banyak mobil yang parkir. Aduh gendut banget ya Ai. Ya udah di skip aja. Dan pas Bocan sampai ini mereka lagi pada nonton bola. Kayaknya sih agak aduh kenapa sih datangnya sekarang gitu, bola lagi seru-serunya gitu kan, Argentina lawan Prancis. Dan kita langsung ke kamar nih, jadi dia nggak pakai proses check in lagi, nggak pakai KTP lagi, mungkin karena sampainya malam kali ya. Jadi ya udahlah, dan ini tuh bukan resepsionisnya, jadi cuma kayak bellboynya yang emang standby di situ doang. Gak tau juga sih bellboy atau housekeeping, pokoknya staffnya lah ya. Dan kita turun ke bawah Bobers. Ini Bobers lihat ya, aksesnya itu sangat tidak ramah untuk orang tua ataupun ibu-ibu jompo seperti Bocan. Aduh, udah jalan panjang gitu kan, harus turun tangga pula. Ya udahlah, yang penting udah mau sampai kamar. Dan ini dia, ini adalah tipe deluxe glamping. Bocan awalnya bingung masuknya lewat mana, ternyata pintu masuknya di sebelah sini. Karena dari luar tuh nggak kelihatan kayak glamping kan, ternyata ada 2 pintu Bobor. Jadi glamping tapi di belakangnya tuh dilapisin lagi sama dinding kayu tadi. Nah ini tipe deluxe-nya, kamarnya cukup luas. Terus juga di sini ini kalau di kamera kelihatannya terang ya Bobor, tapi sebenarnya aslinya itu penerangannya agak redup. Jadi kalau misalnya Bobor mau makan atau baca buku gitu di kamar kayaknya agak susah, karena ini penerangannya kurang terang buat aktivitas kayak makan atau baca gitulah. Dan di samping ranjang ini tuh ada satu mejanya isinya teko set sama 2 air mineral, terus ada kopi segala macam juga, dan cangkirnya disediain 2 ya, cangkir 2 sama gelas 2 gitu. Terus di sampingnya ini ada lemari portable, ada gantungan, ada handuknya juga, sama ada slippers. Nah ini tendanya tuh ber-AC. Terus juga di dalam tendanya ada fasilitas televisi, dan ini tuh udah smart TV, jadi Bobers bisa nonton YouTube atau Netflix. Nah ini nih, ini remote-nya. Terus selain didukung sama smart TV ya, di glampingnya itu juga didukung sama internet yang kenceng Bobers. Jadi kalau misalnya Bobers mau nonton film gitu, mau movie maraton, nggak perlu khawatir karena internetnya kenceng banget tuh. Dan kita lihat kamar mandinya ya sekarang. Jadi kamar mandinya tuh ada di luar, tapi Bobers nggak perlu khawatir karena dia tertutup, masih di dalam area private glampingnya gitu, tertutup sama dinding-dinding kayu yang rapuh itu Bobers. Nah ini kamar mandinya, ada shower sama water heaternya lengkap. Terus juga ada sink, ada wastafel lah ya, dan disediain amenitiesnya juga nih. Cuma di sini nggak ada sabun cuci tangan sih Bobers, jadi agak PR, cuci tangannya harus pindah ke shower yang buat mandi karena di situ ada sabun mandinya. Dan kamar mandinya cukup bersih, terus juga toiletries-nya lengkap lah ya. Dan ini adalah area terasnya. Cuma nih pas Bocan nginep katanya Bocan sempat diinfoin sama staffnya, ini lagi mau ganti net nih, lagi mau ganti jaring, jadi kita belum bisa pakai jaringnya. Biasanya kan bisa tuh ya buat foto-foto. Nah cuma ini karena lagi mau diganti, terus telat pengirimannya atau gimana, jadi ya itu nggak bisa didudukin. Dan area terasnya itu justru terang, cuma banyak semut malamnya. Bocan tadinya mau makan di luar sini karena ini tuh lebih terang daripada di dalam tendanya Bobers. Tapi banyak semut, kayaknya nggak enak banget kan makan lesehan di situ, tapi di lantainya banyak semut, jadi udah kita makan ke dalam aja. Nah ini ojol servis yang tadi udah nolongin karena udah gak sempet cari makan malam sampai villa itu jam 11. Kalau harus makan di jalan kayaknya bakal sampai villa jam 12 kan. Kok villa sih, glamping maksudnya. Dan selamat pagi. Aduh kayaknya terbayar sih Bobors, lelah semalam itu sampai glamping jam 11 malam terus langsung tepar. Tapi pas buka pintu glampingnya, kita disambut pemandangan Gunung Merapi di sebelah sana, terus juga pemandangan hijau seperti ini, cakep banget. Tuh Merapinya lagi jelas menampakkan diri ya Bobors. Nah kalau Bobors bertanya-tanya glampingnya ini panas atau enggak, glampingnya ya cuaca di Jogja kan emang panas ya, beda sama Bandung sama Puncak. Cuma ini AC-nya berasa kok, jadi walaupun di luarnya tuh panas tapi
ketolong banget sama AC-nya. Soalnya pernah tuh ada glamping Jogja yang pernah Bocan review juga, dan itu panas kan, AC sama kipas angin pun nggak nolong. Nah kalau di sini masih dapet lah AC-nya, jadi nggak panas di dalamnya pas siang juga. Dan sekarang kita mau sarapan. Ini kunci glampingnya pakai gembok ya, tuh. Sarapannya ada di atas sini Bobers. Jadi kita olahraga dari bawah, naik tangga lumayan panjang, terus buat ke restorannya. Nah ini jelas ya, nggak ada akses remnya sama sekali. Jadi ini bener-bener buat orang yang masih kuat fisiknya naik turun tangga sih. Dan sekarang kita udah sampai di restorannya nih Bobers. Jadi restorannya tuh nyatu sama kolam renang, dan ini restorannya buka untuk umum juga. Jadi kalau misalnya Bobers nggak nginep gitu, mau makan doang di sini bisa. Nah ini restorannya ada di indoor sama di outdoor. Itu kayaknya ada alat musik, mungkin bisa live music juga kali ya pas lagi weekend gitu. Nah kita sarapan di luar aja karena pemandangannya cakep banget. Walaupun sedikit panas gitu ya, tapi lihat pemandangannya sesuai cakep ini kayaknya bisa lah ditahan-tahan dikit panasnya. Tuh, Bobers mau foto-foto di sini juga bagus karena emang secantik itu. Dan untuk menu sarapannya standar banget sih Bobers. Kayaknya ini bukan standar hotel bintang 4 ya. Ini standarnya hotel bintang 3 yang harganya tuh 500 ribuan. Cuma emang iya sih kan, harga glampingnya juga start dari 500-600. Jadi sarapannya ya seperti ini. Dan ini Bocan datang sekitar jam 9 lewat, jadi udah banyak yang kosong. Tapi untuk main course-nya masih kebagian kok. Ini ada nasi putih, terus tadi ada pecel, terus dessertnya tuh cuma ada puding sama buah, dan ada kopi sama teh sama air putih sama jus, udah gitu aja. Nah ini jusnya juga jus yang chill biasa sih, bukan yang fresh. Dan sarapannya minimalis karena cuma ada satu main course, jadi ya udah kita ambil sepiring penuh, tapi itu buat Bocan sama kakak dan adik. Jadi biar hemat, nggak cuci piring, biar nggak bolak-balik makan satu piring aja. Nah ini kita mau berenang tapi tuh panas banget lagi pas trik-triknya. Terus nggak enaknya ini ya Bobers, ini kan glamping, jadi Bobers jangan ngarep kamar yang kedap karena ini kan glamping, bahannya juga setipis kain itu kan. Terus pas pagi-pagi gitu ya, sekitar jam 6:30, jam 7-an gitu, Bocan tuh masih pengen tidur. masih pengen istirahat gitu kan, karena kemarin jalan lama banget, panjang gitu. Tapi pas pagi-pagi itu keganggu sama orang yang lewat bolak-balik mau ke restoran, terus orang ngomong biasa aja tuh kedengeran jelas banget Bobers. Jadi mungkin minusnya itu doang sih, cuma ya mau gimana lagi, namanya itu juga glamping kan. Dan di atas sini tadi kita sempat berenang tuh, terus di atasnya masih ada deck. Ini feel-nya tuh kayak ada satu resort di Bali yang bentuknya punya ujung perahu-perahu begini juga Bobers. Terus kolam renangnya juga dibikin yang ala Bali banget kan ya. Tuh cakep. Cuma karena ini cuaca Jogja, jadi cukup terik. Tapi walaupun cuacanya terik seperti ini, anak Bocan sih tetap semangat aja minta berenang. Ya udah, kita turutin aja mereka berenang ya. Nah, ini ada burung, yang merah ini namanya Maya, yang biru itu Arka, yang merah tuh betina katanya. Sesuai sama nama glampingnya ya, Arka Maya. Dan anak Bocan udah ganti baju, udah siap mau berenang nih Bobers. Jangan lupa pakai sunblock karena panas banget. Tapi enaknya nggak perlu takut kedinginan kan, karena airnya tuh udah kena matahari strong. Jadi airnya tuh berasa kayak diangetin gitu Bobers. Dan ini poolnya di sana tuh dalam, yang di sini nih buat anak-anak nih. Kalau yang kedalamannya tuh kayaknya sekitar 120 cm sih Bobers. Nah, anak Bocan mau berenang. Tuh, cakep banget pemandangannya. Bobers bisa berenang with the view. Keren ya, ala-ala Ubud. Dan ini masih ada swingnya juga dong. Tuh, seru sih, seru banget ini. Mereka bisa main-main di sini. Bobers juga bisa tuh foto-foto cantik kan. Cakep ya. Gimana Bobers? Approve nggak? Kalau Bocan sih approve aja, karena glampingnya nggak panas. Soalnya yang paling penting itu sih. Karena glamping yang panas tuh agak males gitu kan. Kalau ini glampingnya nggak panas, terus juga kolam berenangnya cakep, dan masih ada fasilitas mini zoo-nya juga. Ini kita mau turun, tadinya tuh Bocan mau check out kan, cuma ditawarin sama staffnya nih, sama mas siapa gitu, mau main ke mini zoo-nya nggak ibu, nanti bisa diantar.
oh ada fasilitas mini zoo juga, jadi ya udah kita datengin aja. Cuma ini tuh mini zoo-nya belum selesai 100%, jadi kita cuma lihat-lihat kandangnya aja. Mungkin sih nanti kalau kandangnya tuh udah selesai semua ya, mungkin dia bakal bisa bikin kayak kita bisa kasih makan gitulah ya. Karena ini areanya tuh luas banget Bobers, sekitar 7 hektar gitu katanya. Tuh, dan masih banyak pembangunan. Nah, ini dibikin taman ala-ala. Dan hewan pertama yang kita kunjungi adalah meerkat. Nih meerkatnya masih kecil-kecil, lucu ya. Tuh, mungkin kalau misalnya udah beroperasi dengan sempurna gitu, kita bisa juga tuh kasih makan meerkat kayak yang di Taman Safari kan. Terus ini bakalan dibikin stand UMKM katanya. Jadi dia kayak mau bikin pasar-pasar gitu. Nanti yang jualan tuh dari UMKM bisa jualan oleh-oleh atau apa gitu di sini. Nah, ini ada hewan apa tuh namanya? Apa ya? Otter dia bilang. Otter tuh apa gitu? Baca juga nggak tahu. Lupa. Nah, terus ini ada rusa juga. Terus ini ada alpaka ya. Tuh. Hewannya sih unik ya, karena hewannya tuh sekelas kebun binatang, sekelas taman safari lah, bukan hewan yang cuma apa biasanya kan kelinci, kambing, sapi gitu kan ya. Nah, kalau ini tuh hewannya unik. Kayak ada meerkat, ada alpaka, terus ada binturong gitu juga. Pokoknya hewannya tuh unik-unik Bobers. Jadi kayaknya kalau bakalan udah jadi semua nih seru juga gitu. Kita nggak perlu cari kebun binatang lagi, udah cukup main di mini zoo-nya aja udah bakal puas sih. Dan tadi kita udah berkeliling, sekarang kita balik lagi ya. Kita mau check out. Gimana Bobers? Teracuni gak sama video Bocan kali ini? Menurut Bocan sih ini recommended, Bobers bisa coba. Apalagi harga glampingnya juga mulai dari 500.000, 600.000 kan. Sekian review Arkamaya dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi inspirasi baru buat Bobers yang mau liburan. Dadah!